Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana ilmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua atas karunia nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan di malam ini dapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selamat beruntung dunia maupun kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, wa sunanuhu, sekarang sunnah-sunnahnya itu khamsatu asya, ada 5 perkara. Yang pertama adalah atas niyatu membaca basmalah. Kalau nggak membaca basmalah menurut kitab ini sah saja, wong itu sunnah. Yang penting rukunnya, ya, kecuali rukun itu hilang satu baru nggak sah, wajib. Kalau sunnah nggak apa-apa, nggak baca basmalah gimana? Ya sah saja itu mandinya, cuman kan dipertanyakan, ya, mandinya itu. Karena ada sebuah hadis, segala sesuatu itu kalau tidak diawali dengan baca basmalah maka akan sia-sia, nggak dapat apa-apa gitu loh. Sah tapi nggak dapat pahala, nggak dapat hikmah dari sesuatu yang kita lakukan, ya, itu sayang gitu. Ya, itu sunnah pertama. Kemudian wal wudu qablahu, wudu sebelum melakukan mandi. Wal wudu qablahu, sebelum mandi. Nomor 2, wudu sebelum mandi. Jadi sayang kalau langsung mandi. Secara kesehatan pun nggak baik kalau mandi pagi itu langsung kena kepala, langsung sekujur kepala, langsung mandi biur-biur, itu nggak bagus juga. Kata wudu dikit, ya wudu dulu, kena air dulu, pemanasan lah istilahnya, biar nggak tegang itu. Apa ya, saraf-saraf itu langsung kalau kena air itu bahaya juga. Ini secara syariat dapat, sunnahnya dapat, kesehatannya juga dapat. Islam sudah detail mengatur begitu rupa. Jadi Islam itu bukan banyak aturan, tapi saking sayangnya sama pemeluknya. Gimana umat Islam ini, umatnya itu ya, gimana hidup dengan sehat, ya, itu berpahala juga, sehat secara kesehatan dapat, secara sehat juga dapat. Kemudian yang ketiga, wa imrarul yadi alal jasadihi. Imrar itu menjalankan, membolak-balikkan juga bisa, memindah-mindahkan juga bisa, ya, memindah-mindahkan tangan atau menjalankan tangan kita alal jasadi, ke sekujur jasad kita, tubuh kita, digosok-gosok, itu maksudnya Pak. Itu sunnah, ya, dijalankan ke jasad mana, sela-sela yang tidak mungkin kena air, itu tangan kita yang fungsi, ya, itu sunnah.
Wal muwalatu continue, secara continue. Kepalanya dulu boleh, ya, kepalanya dulu nih. Kita hadas besar, lagi punya hadas besar, jam 10 hadas besar. Mau mandi kan takut penyakit itu ya kan, takut rematik kalau mandi jam segitu itu ya. Nah, udahlah, diguyur kepalanya doang, dibasahin, niat mandi besar. Nanti sebelum subuh dilanjut mandinya, itu nggak apa-apa kalau mandi, ya, ada itu keterangannya. Jadi itu ya, jadi mandi kepalanya dulu. Kalau wudu nggak boleh, kalau wudu nggak boleh, kalau udah kering nggak boleh. Tapi kalau mandi boleh, kepalanya dulu, besok kering, jadi besok nggak usah kepala, pagi-pagi itu nggak usah kepala, nggak apa-apa, langsung aja badannya, ya. Ini saya katakan ini ilmu bagi pengantin baru yang masih nyampur sama mertua. Itu malu kalau paling bagi basah itu. Jadi rasakan sendiri-sendiri kalau waktu pengantin baru masih gabung sama mertua. Jadi pagi-pagi basah itu udah orang dulu tuh malu-malunya minta ampun. Bener-bener malu kalau orang dulu ya. Kalau sekarang kan udah malah dipamer-pamerin rambut basah pagi-pagi tuh. Beda sama orang dulu, malu, bener-bener malu itu. Nah, itu ilmunya. Malam basah dulu air itu kepalanya, jadi pagi nggak, ini kepalanya kering, mandinya hanya tubuhnya saja, kepalanya nggak usah diguyur lagi karena sudah malam itu, ya. Oke, yang terakhir sunnahnya wa taqdimul yumna, mendahulukan. Takdim itu mendahulukan yumna, anggota badan yang kanan, alal yusra, atas kiri. Jadi kanan dulu diguyur, baru kiri. Ya, itu sunnah. Ya, sunnah kanan kiri. Kanan udah rata baru kiri. Ya, itu mandi fardunya mandi dan sunnahnya mandi. Nah, kita udah tahu nih ilmu mandi besar dan sunnah mandi besar. Untuk mencapai mandi yang sempurna, lakukanlah itu sunnahnya, baik sunnah maupun fardu, apalagi fardunya nggak boleh ditunda. Ya, itu sunnah. Baik, sampai sini ada pertanyaan, yang mau bertanya silakan. Ya. Ini bukan pengalaman kan? Baik. Ketika kita, makanya sebuah kebaikan itu jangan ditunda, apalagi kewajiban. Ketika kita berhadas jam 12 malam, berhadas besar nih, itu sudah punya kewajiban untuk mandi. Jangankan hal yang wajib, hal yang sunnah aja yang baik itu, pokoknya semua kebaikan itu segerakan bagusnya. Apalagi yang wajib, ya, apalagi yang wajib. Takut nggak ada umur, ya, maka nggak apa-apa kita mandinya itu bebas waktunya, nggak ada waktu terikat. Yang penting ketika melakukan kewajiban sholat udah mandi gitu. Nah, ternyata ketiduran jam 12 tapi langsung tidur, ya, tidur, bangun-bangun umpamanya habis subuh, udahlah jam 5-10 menit udah subuhnya, maksudnya udah lewat jamaah subuh tapi masih ada waktu subuh, ya nggak apa-apa, cepet-cepet mandi sholat subuh. Kalau memang nggak bangun-bangun jam 6:30 langsung 6:30 belum mandi, ya udah mandi sholat subuh, ya, mandi sholat subuh, nggak apa-apa itu. Kalau kita takutnya yang kita khawatirkan kalau kita tunda-tunda nih, ya, sudah jam 12 kita punya hadas besar, nggak tahu, naudzubillah ya, namanya umur kan nggak tahu, kita belum mandi, jam 2, jam 3 diambil sama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita membawa hadas besar. Tuh, kan nggak enak. Ya, berarti Allah itu kan innallaha yuhibbul mutahhirin. Ketika meninggal kalau bisa wudu itu punya. Nah, kalau mandi besar aja nggak punya, masih punya hadas besar, nggak punya wudu aja kalau bisa jangan gitu loh. Ketika meninggal dalam kondisi wudu, itu berarti tanda-tanda orang yang sholat. Meninggal dalam kondisi wudu. Ya, syukur-syukur meninggal dalam kondisi sujud, dalam kondisi sholat. Jelas husnul khotimah itu ada wudunya, ketika beramal baik, gitu loh. Jadi
Apa sih yang dinamakan husnul khotimah itu? Husnul khotimah itu berakhir baik. Orang melakukan kebaikan, tapi kalau berakhirnya jelek ya nggak, bukan husnul khotimah. Nah, kalau orang yang jelek terus, tapi ketika itu kok melakukan kebaikan terus meninggal, ya tergolong husnul khotimah. Nah, tapi ketika kita sebagai manusia itu istiqomahnya beribadah, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, karena kebiasaannya kita baik. Ya, kalau kebiasaannya jelek, ya rata-rata, gitu loh. Kalau ada orang kebiasaannya jelek, meninggalnya kok baik, husnul khotimah. Nah, ini kan kasus jarang, jangan dicontoh. Gitu loh. Saya udah lah, nggak usah dibawa itu aja meninggalnya baik. Ya baru sehari tobat langsung meninggal. Kondisi sholat lagi. Nah, umpamanya begitu, jangan dicontoh, kan nggak tahu umur. Ya, yang kita contoh itu ya istiqomah ibadah, perbanyak ibadah, insya Allah suatu saat kita akan meninggal dalam kondisi yang baik. Itu yang kita contoh. Kenapa sih ini kok? Maksudnya teka-teki gitu ya, udah emang itulah rahasia Allah. Biar manusia itu tidak gampang menilai orang. Karena yang dinilai itu nanti akhirnya ini. Kalau kondisi kita baik, jadi baik. Insya Allah begitu. Nah, ada pertanyaan. Saya pernah ditanya, ketika ada orang meninggal, kita doain semoga husnul khotimah. Oh, udah meninggal didoain husnul khotimah. Husnul khotimah itu kan pas meninggalnya itu gimana kondisinya. Nah, kalau udah meninggal didoain husnul khotimah, ya nggak tepat itu. Yang tepat apa? Semoga diampuni segala dosanya. Itu yang tepat sebenarnya begitu. Itu ditanya seperti ini, iya ya. Ya juga sih. Doa semoga husnul khotimah ya. Nah, husnul khotimah itu ketika meninggal itu loh, kondisi baik apa enggak? Itu. Nah, kalau sudah lewat meninggal ya berarti nggak bisa dirubah dong. Itu doa sia-sia, nggak mungkin bisa merubah. Kalau semoga diampuni kan belum menghadap Allah. Nah, semoga di hadapan Allah nanti diampuni segala dosa-dosanya. Itu yang kita harapkan. Ya, ya nggak apa-apa. Itu kan yang penting niatnya baik. Tapi kalau secara ini kan nggak masuk gitu. Ya, berbicara husnul khotimah, memang semoga lah kita semuanya terus husnul khotimah. Amin. Jadi itu para amal ya, segala kebaikan. Makanya kebaikan itu jangan seperti jangan ditunda kalau memang nggak repot-repot banget. Kalau nggak ini banget. Kecuali mau capek, udah besok aja mandinya, wes nggak apa-apa. Kalau bisa sih setidaknya wudhu dulu lah. Wudhu dulu baru tidur. Ya, itu. Ya tetap sholat. Mandi sholat walaupun udah punya jam 7 tetap. Berarti tapi terhitung qadha. Ya sholatnya kan terhitung qadha. Karena udah lewat subuhnya lewat, terhitung qadha. Nah, kalau qadhanya memang nggak sengaja, memang benar-benar ketiduran, ya insya Allah diampuni sama Allah. Ya, secara fikihnya memang sa'i qadha, harus qadha. Itu. Ya, kewajibannya udah gugur. Tapi karena keutamanya jelas nggak ada keutamaannya qadha. Itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Dapat keutamaan dari mana? Enggak, itu hanya menggugurkan kewajiban biar tidak terkena dosa, maka wajib diqadha walaupun bangun jam 7. Ya. Berbeda kalau udah azan nih, udah azan Allahu Akbar, subuh denger nih, sadar. Kayak masih ngantuk nih, tidur dulu lah. Ntar lah nunggu 10 menit. Komat langsung dulu lah. Langsung bablas. Nah, ini yang terkena dosa karena udah sempat dibangunin sama Allah. Sempat terbangun, sempat sadar, kok masih dibuat tidur. Nah, itulah yang terkena dosa. Ya, kalau udah memang nggak sadar sama sekali, tiba-tiba langsung jam 7, nah itu baru dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah itu nggak tahu, tiduran, itu ya. Berarti nggak sengaja, benar-benar nggak sengaja. Baik, ada lagi? Dan kenapanya apakah seperti itu? Ya. Ya bagus. Jadi ketika kita mandi wajib, mandi besar, apakah perlu wudhu lagi? Ya, tidak usah wudhu lagi. Dengan syarat ya, dengan syarat ketika pas mandi gak kentut, gak buang angin. Ya, pas mandi kita nggak megang kemaluan kita yang sudah saya jelaskan. Dipegang, gosok-gosok, kepegang. Ya, berarti itu wudhunya udah batal itu. Mandinya tetap disempurnakan. Ketika mandi itu pas perjalanan mandi, buang angin.
ya, terus nyentuh itu aja. Kalau kita mandinya udah nggak buang angin, nggak nyentuh benda-benda yang membatalkan wudu, udah nggak usah wudu, langsung aja. Ya secara otomatis kita menghilangkan hadas besar, hadas kecil hilang. Itu memang kaidah fikihnya seperti itu. Ya, kita menghilangkan hadas besar, ya otomatis kecilnya tidak hilang. Kita menghilangkan hadas besar, betul. Ya, cuman ketika mandinya itu loh dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Lebih amannya wudu lagi, yang wudu gratis saja kok nggak bayar. Lebih amannya, ya, itu. Untuk kehati-hatian. Nah, kalau kita yakin nggak apa-apa, udah nggak usah wudu lagi, udah mandi besar, gitu ya. Oke. Ya, nggak ada lagi. Oke, bagus. Ya, pertanyaan bagus. Malam kita tidur mimpi, pokoknya mimpi enak-enak ya, mimpi enak. Kita lihat kalau memang mimpi itu nggak sampai basah, nggak usah mandi. Walaupun sudah melakukan dalam mimpi itu sudah terus kemana-mana enaknya gitu ya, tapi nggak sampai keluar itu, berarti nggak wajib mandi. Kemarin kan wajib mandi itu keluarnya sperma, itu mandi, harus mandi. Ya, kalau wadi dan madi nggak wajib mandi, tapi najis itu cairannya. Ya, jadi kalau nggak keluar mimpinya udah kemana-mana, tapi kalau nggak keluar itu ya, nggak keluar spermanya itu nggak wajib mandi. Yang mewajibkan keluar sesuatu itu, sperma itu, bukan sesuatu ya, sperma itu keluar nggak berarti wajib mandi. Ya, nah nggak keluar, tapi mohon maaf, alat kita sudah sempat kita berhubungan sama istri kita udah, walaupun nggak keluar. Karena apa? Iltiqa'ut. Ya, iltiqa'ut. Jadi bertemunya dua alat kelamin itu sudah mandi walaupun nggak keluar. Ya, jadi sekali lagi mimpi bukan mimpi tapi nggak keluar, nggak usah mandi nggak apa-apa. Tapi kalau kita ragu mandi ya nggak apa-apa. Jangan-jangan udah kering nih. Nah, umpamanya ragu, jangan-jangan udah kering nih, kok nggak basah ya? Gitu. Jika mimpi, maka lihat dulu. Kalau memang udah nggak ada, yakin nggak ada, udah nggak usah mandi. Tapi kalau ragu, jangan-jangan udah kering, mandi aja. Itu kering pun pasti ada bekas kan. Ya udah. Jadi mimpi itu mimpi. Kayak apapun tidak mewajibkan mandi, terkecuali keluar. Ya, yang mewajibkan keluarnya sperma itu yang mewajibkan mandi. Ya, itu. Begitu ya? Ya. Iya, silakan. Pak Muji. Waalaikumsalam. Kalau ini pada anak mandi kita tuh sebenarnya pada perasaan dan iya. posisi mandi itu berdiri atau duduk. Posisi mandi berdiri apa? Duduk. Dan pakai basah. Iya. Jadi untuk posisi mandi ya bagusnya sih sambil ada yang mengatakan jongkok ya. Kalau kan posisinya seperti ya berdiri nggak apa-apa. Yang mengharuskan itu yang fardunya tadi, masalah posisi cuma adab saja, nggak harus gitu. Masalah adab aja, karena buang air itu berdiri apa duduk, yang bagus ya duduk ya. Maka ketika wudhu pun maka di masing-masing itu ada tempat duduk juga ketika bersuci. Dalam. Kalau memang kita berwudhu nggak bisa ya udah maka berdiri saja. Itu. Enaknya sih kita pakai shower itu. Jadi kalau mandi besar itu hati-hati kalau di bak, di embernya apalagi nggak ada dua pola. Udah ngambil air, kena bekasan air mandi dari badan kita ke situ, udah jadi mustakmal. Maka enak dari shower itu aman kalau enggak ya dari keran, tambah gayung keran itu. Atau boleh kalau kita nyalain terus di embernya ngalir terus, jadi kuat air itu. Tapi kena hukum wala tusrifu, jangan pemboros, jangan boros-boros. Itu kan boros air itu. Kalau dinyalain terus kerannya ada tutup. Ya, itu jadi kan hukum makruh nanti walaupun sah.
Ketika ada ember, keran dinyalain terus, kan ngalir tuh luber itu ya. Itu kuat airnya, kuat. Walaupun kena bekas air mandi kita nggak apa-apa, nggak jadi mustahil. Tapi kalau ember nggak dinyalain air, ya udah. Kita ketetesan satu aja dari mustakmal. Nah, kita habis mandi gini, ngambil lagi, netes di sini, nah itu jadi mustakmal. Seperti itu. Ya. Jadi itu. Ya mau dalam posisi, kalau posisi mandi memang tidak harus gini, harus enggak. Dan adab aja itu. Kalau adabnya mandi kayak kita buang air kecil, adabnya seperti apa gitu. Kalau memang ini memang adabnya sih dulu, ada cara jemputnya seperti apa dulu, banyak keterangannya itu. Ya, memang di baiknya itu dulu buang air kecil besar. Nah, kalau mandi juga seperti itu urusan adab aja. Kalau fardunya yang penting 3 fardu itu dilakukan sah. Itu aja. Baik, ada lagi? Gimana? Basah mana? Hah? Basah. Pakai pakaian basah. Pakai pakaian. Oh, ya kita pakai pakaian basah semuanya, pakai celana dalam doang, pakai kaos dalam semuanya. Yang penting air itu sudah masuk ke kulit kita, syaratnya itulah. Ya. Nah, kalau kita pakai celana dalam atau kaos dalam, ya, kaos kita terkena najis, maaf, berisiko itu, Pak. Berisiko. Ya udah kalau mandi normal aja, udah buka semua mandi, itu aja kita sendiri. Ya, mandi ya normal, mandi ini aja, kalau usah pakai itu. Takutnya kan pakaian kita kotor, atau malah menjadi penghalang untuk masuknya air ke kulit kita. Itu yang dikhawatirkan. Nah, kenapa kita ketika mandi jenazah kadang-kadang dipakai kain? Ya kadang-kadang jenazah itu malu gitu. Nah, memang merasakan malu. Maka jenazah itu sebenarnya kalau di daerah saya itu seorang yang mengarahkan untuk memandikan itu cuma niatnya saja, ngawalin saja kepalanya niat. Udah, yang lain itu semua saudaranya, anaknya, adiknya, nggak mau orang lain. Jadi ini hanya mengarahkan saja yang memandu pemandian mayat itu, bukan orang lain. Nah, ini kan ada timnya orang lain, kita kadang-kadang nggak kenal. Secara ini kan malu dia kemaluannya, tidak Allah orang lain kan malu. Itu kalau masih bisa teriak gitu, melihat itu, lihat jenazahnya dilihat. Ada yang bilang jenazah dimandiin itu rohnya melihat, cuma nggak bisa teriak gitu aja. Ya, jadi makanya ketika ini udah niatnya saja kan, nggak semua orang tuh bisa tata caranya. Jadi diniati guyuran pertama itu dilakukan oleh pemandu yang menaikkan mayat. Nanti selanjutnya udah keluarganya dilanjutkan sama keluarga itu, diawasin aja, diawasi ini yang dibersihin, ini yang bersihin. Itu kan bukti pengabdian akhir itu ya. Gitu. Enggak, sekarang kan mandi rata-rata orang lain. Itu. Makanya banyak ditutup. Ya, banyak dikasih kain dulu. Malu dengan aturan Allah. Ya, oke, itu aja saya sampaikan. Dan yang cukup ya, kita tutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa membawa manfaat buat kita semuanya, membawa keberkahan buat kita semuanya, dan ibadah kita semakin sempurna. Yang kita harapkan bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma اللهم بارك لنا في رمضان وبارك لنا وصلنا اللهم ارزقنا الاستقامه وحسن الخاتمه واجعلنا اخر قلبنا
الدنيا عند الدهر أجل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.